Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dari ini laptop HP Pavilion DV3 yang berwarna putih ini batal kita install dengan Windows 10 karena jadi anaknya itu mau laptop ini diinstal dengan Windows 10, tapi ibunya itu tidak setuju laptop ini diinstal dengan Windows 10. Ini dia laptop berikutnya akan kita install, laptop Asus FX 55 3VD, Asus ROG FX 55 3VD. Ini dia tampilannya, ternyata di lakban, webcamnya di lakban. Di laptop ini sebelum kita install, kita pasangkan dulu NVMe M.2 di dalam laptop ini. Laptop ini sudah Core i7, prosesornya Core i7 Nvidia GeForce GTX. Kita coba nyalakan. Kita masuk ke BIOS 2. Oke, ini dia laptopnya. Kita sudah bongkar bagian belakangnya sudah kita bongkar, kita lepaskan. Akan kita pasangkan M.2 NVMe ke slot itu, slot SSD M.2 kita pasangkan ke sini. Iya, posisi di sana. Saya bawa kamera. Kita pasang NVMe nya, kita pasang merek PNY. Macam pasang RAM. Angkat dulu ke atas. Iya, baru saya turun ke bawah. Baru kancing dan baut. Baut yang mana? Baut yang Tahu saja baut satu apa di mana? ini jebotnya kipas. Ini baut ini tak bisa. Magnetik. Itu kan terbaca. Ini mati. Masuk sekali mandi. Masuk ini kecuali Besar sekali itu. Besar. baut ini cuy. Ada bautnya di sana. Horizon. Bukan baut yang buat ini memang buat NVMe. Ini kita angkat begini mandi. Iya, dia macam RAM itu bapak pasang, kita angkat baru ke belakang. Cuma kalau RAM ada DPI, ini bataan akan. Mana coba lihat dulu bautnya bisa diangkat nih.
DPI kita cari memang DPI baru. Ini coba ini buat apa ya? Ini kawan. Ini apa? Buatnya pendingin. Bisa dicabut ini dulu. Sebentar ya. Kali. Kecil itu. Iya. Bismillah. Kecil tapi dia pasang dulu. Susah betul. Ini apa ini? Ini apa ini? Boleh. Oke. Ini terus dicabut stikernya. Jangan, dia pendingin di situ. Ini mana muncul di YouTube. NVM, apa? PNY. Oke, pasang ulang lagi penutup. Pasang tutup belakangnya. Tutup belakangnya kita pasang. Setelah itu kita install dengan Windows 10. Windows 11. Kita akan install laptop ini dengan Windows 11. Ini dia pembungkus daripada M.2 tadi, NVMe, merek PNY. Kita sudah sobek-sobek bungkusnya ketika dibuka tadi. Masuk ke BIOS sekarang. Ini BIOS daripada ROG FX 553VD. Ini dia flash disknya. Kita pindahkan ke atas flash disknya. Kita sorong ke atas, good priority. Kita pindahkan ke urutan paling atas flashdisknya. Kalau sudah kita pindahkan flashdisknya di urutan paling atas, kita pilih F10 Enter untuk menyimpan settingan. F10, kita pilih F10, kemudian kita pilih OK, Enter. Setelah itu kita langsung boot ke flash disk.
kita pilih Windows PE, boot Sergey Windows PE 64 bit, kita pilih enter. USB Sergey kita pilih, kita sudah mulai boot melalui flash disk. Itu dia harddisk eksternal kita, dan ini dia flash disk yang kita gunakan untuk instalasi melalui Windows Live, Windows PE, Sergey Starlink. Kita langsung masuk ke setup Windows. Kita pilih select ISO, kita masuk ke select ISO, image manually, kita pilih harddisk eksternal, kita pilih, kita masuk ke sini tempat daripada OS nya, itu dia Windows 11 Pro. Kita open Windows 11 Pro, kita langsung start setup, kita pilih start, kemudian kita pilih my language is English, time-nya kita pilih Indonesia, kita pilih time-nya, waktunya, kemudian kita next. Setelah itu kita accept, kemudian next, accept, next. Itu dia NVMe nya 250 GB, masih kosong. Kita pilih new, NVMe 250 GB, merek PNY. ...256 GB NVMe. Ini dia NVMe nya, belum ada isinya, masih kosong. Kita pilih new, kemudian kita apply, kita pilih OK. NVMe 256 GB, itu dia. Langsung kita pilih next. Oke, kita next untuk mulai instalasi Windows 11. Karena ini kita gunakannya M.2 NVMe SSD, jadi instalasinya ini akan berlangsung sangat cepat. Beda halnya kalau kita install melalui harddisk atau HDD, itu butuh waktu lama, berjam-jam. Tapi karena kita gunakan SSD NVMe M.2, jadi prosesnya akan lebih cepat.
sudah 70%. Setelah ini komputer akan di restart. Oke, sudah restart. Jadi bootnya ini langsung ke harddisk, langsung ke M.2. Bootnya ini langsung ke M.2 NVMe. Jadi setelah instalasi tadi, bootnya ini langsung ke M.2 NVMe. Dia langsung boot ke sana. Tidak lagi melalui flash disk. Oke, itu dia Windows 11. Jadi masih ada instalasi daripada Windows sebelumnya, yaitu Windows 10. Jadi nanti instalasi sebelumnya, yaitu Windows 10, akan kita hapus, akan kita hilangkan. Kemudian partisi Windows 10 nya akan kita gabungkan dengan local disk D. Jadi nanti harddisknya ini akan jadi satu partisi harddisk, satu partisinya lagi M.2 NVMe. Jadi akan ada dua partisi dalamnya, partisi M.2 dan partisi harddisk. Oke, Windows 11. Ini dia tampilan daripada Windows 11. Negaranya kita pilih Indonesia, country negara kita pilih Indonesia. Yes. Keyboardnya kita biarkan US. Next.
Secondary skip. I don't have internet. Continue with limited setup. Muncul lagi pilihan di sini, Windows 10 atau Windows 11. Muncul dua pilihan OS karena OS sebelumnya itu masih ada. Jadi dia suruh pilih. Kita pilihnya Windows 11. Kita pilih continue with limited setup, don't have internet. Oke, kita pilih ketikkan nama pengguna daripada laptop ini. Kita masukkan nama, kita pilih next. Passwordnya kita kosongkan, next. Kita pilih yes. Accept. This might take a few minutes. Don't turn off your PC. Ini dia PNY. M.2 merek PNY 256 GB. Ini dia tampilan daripada Windows 11-nya. Ini dia tampilan Windows 11-nya. Setelah ini kita akan install driver. Kemudian akan kita coba untuk mainkan game. Kita shutdown. Kita akan shutdown
Kemudian kita akan coba untuk install driver. Kemudian kita coba untuk mainkan game. Kita sudah siapkan stick di sini, stick game. Kita sudah siapkan stick. Ini dia laptopnya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupkan laptopnya. Jadi laptop ini sudah kita install, drivernya sudah kita install lengkap. Kemudian akan kita coba untuk mainkan game. Itu dia gamenya sudah kita install. Game God of War sudah kita install di laptop ini. Jadi game itu yang akan kita mainkan di laptop ini. Game God of War. Kita langsung saja klik. Yes. Jadi game ini kita mainkan dengan menggunakan settingan rata tengah. Ya, settingan medium. Kita tidak gunakan settingan rata rata kanan. Kita tidak gunakan settingan rata kanan karena itu hanya untuk RTX. Jadi karena laptop ini masih menggunakan VGA GTX, jadi kita gunakan settingan rata tengah, yaitu medium. Ini dia gamenya, PS4. God of War. Oke, accept. Kita akan coba tebang pohon ini dengan menggunakan kapak ya. Tapi kita pilih dulu di sini mode daripada permainan ini. Give me a story, give me a balance experience, give me a challenge, give me God of War. Kita pilih di sini story, balance experience, challenge, God of War. Kita pilih God of War ya. Give me God of War, oke. Kita mulai tebang pohonnya.
tekan RB untuk mengayunkan ini kapak. Oke, sudah ditebang, pohonnya sudah ditebang. Setelah itu akan kita angkut ke atas kapal ya. Setelah ditebang, pohon ini akan kita angkut ke kapal. Bukan diangkut ya, tapi diikat di belakang kapal. Itu dia anaknya, anak dari dewa perang. Ternyata tidak ada settingan untuk subtitle ya. Tidak ada settingan untuk subtitle di sini. Settingan subtitlenya tidak ada. Yang ada hanya controller, kemudian pengaturan grafik. Jadi game ini akan kita mainkan tanpa teks, tanpa subtitle. Oke, kamera kita jatuh. Kameranya jatuh ya. Jatuh ke keyboard. Jatuh lagi kameranya, sorry kameranya jatuh lagi. Use L, analog L untuk maju, untuk bergerak, analog kiri untuk bergerak, untuk maju. Itu dia kapalnya. Jadi kita akan ikat batang pohon ini di belakang kapal. Jadi pohon ini dia pikul seperti memikul tas keranjang. Jadi benar-benar sangat kuat. Oke, kita akan mengarungi daripada sungai ini menuju ke tempat
pemakaman sang ibu ya. Sang ibu yang telah tiada karena sakit menahun. Ya, namanya juga manusia, sudah pasti mati. Berbeda dengan para dewa ini, mereka tak berumur, hidupnya kekal abadi selamanya. Oke, kita menuju ke pemakaman sang ibu. Jadi sang ibu akan kita kremasi jenazah sang ibu dengan pohon ini. Jadi pohon ini kita gunakan untuk mengkremasi jenazah sang ibu yang telah tiada. Kita lihat betapa kuatnya dia, seperti memikul tas belanjaan. Gila, kuat. Cuma dia pikul sendiri, benar-benar sangat enteng. Ini dia rumah kita, istana kita, home sweet home. Akan kita belah-belah pohon ini untuk mengkremasi jenazah sang ibu. Oke, ini dia pertemuan terakhir kita, pertemuan terakhir sang anak dengan sang ibu yang telah tiada. Ini dia ibunya, ibu dari anak ini yang sakit selama menahun. Ternyata sakitnya itu tidak bisa terobati sehingga sang ibu harus tiada. Oke, kita lihat si anak mulai menyalakan lilin untuk pertemuan terakhir dengan sang ibu. Oke, ini momen yang sangat mengharukan, sedih, dimana sang anak harus berpisah dengan sang ibu. Sedih sekali momen ini, sangat mengharukan memang, sedih ya. Tapi sang ayah menegaskan sang anak agar untuk tetap tegar, tetap kuat untuk menghadapi kehidupan yang keras ini, untuk menghadapi tantangan daripada kehidupan ini. Jadi sang anak tidak boleh loyo, harus kuat, tegar. Walaupun ini memang sangat sedih, tapi hidup harus terus berjalan, tetap harus kuat, dan yang telah tiada harus kita ikhlaskan kepergiannya. Oke, ini dia pertemuan terakhir antara suami dan istri. Oke, sudah siap semua. Proses kremasi akan segera dimulai. Di sini sang anak itu harus kuat, tegar menghadapi semua ini. Oke, ini dia momen yang paling sedih. Jadi yang hadir di acara pemakaman ini hanya anak dan ayah.
Oke, sang anak mendapatkan pisau. Sang anak mendapatkan pisau. Ini dia pisau milik sang anak. Hadiah dari ibu yang telah tiada, yaitu pisau. Dimana pisau ini bisa dia gunakan untuk berburu, untuk memasak, serta juga untuk keperluan lainnya, ya. Jadi itu dia hadiah terakhir dari sang ibu untuk anaknya, yaitu pisau. Sementara panah dan anak busurnya ini adalah hadiah dari sang ayah. Oke. Petualangan dimulai di sini antara ayah dan anak. Oke, cukup lancar ya. Di settingan rata tengah medium, cukup lancar. Tidak ada patah-patahnya ya. Game ini benar-benar lancar di settingan medium. Jadi settingan medium ini hanya untuk GTX. Sementara untuk kalian yang sudah menggunakan RTX DDR6, silakan gunakan settingan rata kanan. Tapi untuk kalian yang masih menggunakan DDR5 GTX, silahkan ke rata tengah. Sementara untuk kalian yang masih menggunakan GTS, jangan dulu bermain game ini ya. Game ini bukan untuk DDR3, tapi game ini untuk DDR5 dan DDR6. Yang sudah menggunakan DDR5 DDR6 silakan mainkan game ini. Sementara yang masih DDR3, saya sarankan jangan mainkan game ini. Game ini bukan untuk kalian pengguna VGA DDR3. Game ini hanya untuk kalian yang sudah menggunakan VGA DDR5 dan DDR6. Ada Dewa Rusa di situ. Sang ayah memarahi sang anak supaya jangan memanah Dewa Rusa. Dewa Rusa bukan untuk diburu, tapi Dewa Rusa untuk dilindungi, karena Dewa Rusa adalah penghuni atau penjaga hutan. Oke, ancaman datang. Hati-hati, ada ancaman. Ancaman yang bisa merenggut nyawa kita.
Oke, mati. Oke, itu dia tadi gamenya sudah kita mainkan. Game daripada God of War. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.